Selamat pagi, malam, siang, dan sore, Pak Catur, dosen audit manajemen mutu. Di sini saya Ferdinand Novidi dengan NIM 411 akan mempresentasikan tentang penjelasan program kerja yang saya sudah buat di forum sebelumnya. Baik, ini untuk program kerja pertama saya, yaitu pelatihan komunikasi. Nah, di sini pelatihan komunikasi ini berfungsi untuk para karyawan agar pada skill-skill komunikasi karyawan dalam berbicara dengan konsumen itu semakin meningkat dan juga bisa meningkatkan kinerja karyawan dalam berinteraksi dengan konsumen sehingga kinerja mereka tidak menurun dikarenakan skill komunikasi mereka yang kurang, lalu misalkan mereka yang gagal saat berkomunikasi. Jadi menurut saya pelatihan komunikasi ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan kepada konsumen. Lalu selanjutnya ada kegiatan berkumpul karyawan. Nah, di sini program kerja yang saya buat di sini bertujuan untuk keberlangsungan karyawan. Nah, di sini saya bilang meningkatkan keakraban antar karyawan. Artinya adalah agar para karyawan, sesama karyawan dalam kantor itu tidak ada yang asing dan mereka bisa saling tolong menolong. Dan mengacu juga pada poin kedua mengenal satu sama lain. Jadi di sini saya bertujuan agar para karyawan bisa saling menolong di saat para karyawan yang lain yang satunya sedang kesulitan seperti itu. Lalu pelatihan khusus tiap divisi. Nah, di sini program kerja ini saya pikirkan berfungsi agar tiap divisi dalam kantor ini meningkat skill pekerjaan mereka. Nah, di sini juga kan rencananya adalah saya menggunakan orang yang ahli pada bidangnya di divisi tersebut untuk melakukan pelatihan itu. Nah, di sini pelatihan tiap divisi ini bisa membantu menambahkan skill para karyawan pada tiap divisi dan juga menambah sharing mereka, misalkan kesulitan mereka apa pada pekerjaan mereka, dan di sini orang-orang bisa saling membantu seperti itu. Nah, lalu untuk program kerja keempat. Nah, di sini program kerja ini bertujuan untuk ke konsumen, yaitu membuat event promosi di sosial media. Nah, program kerja ini berfungsi untuk menambah minat konsumen digital. Jadi menyebarkan produk kita melalui sosial media juga gitu. Dan event promosi ini dilakukan agar maksudnya promosi kita ini tidak terlihat membosankan gitu. Jadi kita membuat promosi ini menjadi event sehingga para konsumen bisa melihat promosi kita ini sangat menarik gitu. Dan fokusnya pasti adalah menyebarluaskan produk seperti itu. Lalu yang terakhir adalah membuat event offline. Jadi selain membuat event online seperti digital event promosi digital seperti itu, saya juga berpikiran untuk membuat event offline. Ini juga bisa membuat agar konsumen tidak mengikuti event secara online saja gitu. Jadi konsumen tidak bisa merasakan produknya secara real, hanya melihat saja melalui handphone, dan jika memang tertarik baru mereka bisa merasakan. Sedangkan kalau misalnya kita buat event offline, para konsumen ini bisa melihat produk secara real, tidak perlu melihat melalui layar handphone saja gitu kan. Dan konsumen bisa merasakan keterlibatan mereka pada event ini gitu. Jadi konsumen juga merasa minatnya untuk mengikuti event dan juga produk ini menurut saya sangat bagus dan sangat baik. Sekian program kerja dari saya. Terima kasih.